Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Lutfia Sabila, NIM 3118036, mahasiswa IAIN Pekalongan jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 7. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tafsir Mafatih Al-Ghaib dan penafsirannya tentang bentuk bumi. Langsung saja pada biografinya, pada biografi Imam Fakhr ad-Din Ar-Razi. Nama aslinya itu Muhammad bin Umar bin Al-Husain bin Ali Al-Quraisy At-Tamimi Al-Bahriyat Al-Tibrisani Ar-Razi, atau lebih dikenalnya itu Ar-Razi. Nah, Imam Ar-Razi itu dilahirkan pada tanggal 25 Ramadan pada tahun 543 Hijriah. Beliau dilahirkan di lingkungan keluarga yang menawan sebab ayahnya itu merupakan sosok yang dihormati dan mendapatkan kedudukan yang tinggi di negeri Herat atau di Rai. Beliau juga memanggil ayahnya itu dengan sebutan Al-Iman, seperti dalam kitabnya itu menafsirkan surat Hud. Adapun juga gelar yang disandang Ar-Razi itu Fakhr ad-Din, dan lebih dikenal juga sebagai Ibnu Hatib Ar-Rai, sebagai seorang mufassir, mutakallim, ahli usul fikih, dan pengamat perkembangan pemikiran sosial dan kehidupan masyarakat. Ia juga banyak dikagumi oleh banyak ulama, bahkan para ahli ilmu pengetahuan itu sangat terpesona atau sangat menarik dengan kecerdasannya yang menjadikan ahli dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuannya itu, baik dalam ilmu pengetahuan agama maupun ilmu umum, seperti kedokteran, astronomi, filsafat, maupun yang lainnya. Ada juga latar belakang dari penulisan tafsir Mafatih Al-Ghaib. Nah, di sini itu Fakhr ad-Din Ar-Razi itu hidup pada tahun ke-6 Hijriah. Nah, pada masa ini itu adanya kesempitan dalam kehidupan umat Islam, baik dalam hal politik, sosial, keilmuan, maupun akidah. Nah, kelemahan dalam hal ini itu sampai pada puncaknya masa Daulah Abbasiyah. Ada kabar juga tentang mengenai perang salib di Syam. Nah, pada masa itu juga terjadi perselisihan atau pertengkaran antara mazhab dan akidah. Di tempatnya itu di Rai sendiri ada 3 golongan, antaranya itu Syafi'iyah, Hanifiyah, Syiah. Dan muncullah banyak golongan lainnya, golongan kalam dan perdebatan lainnya. Di antaranya juga ada golongan Mu'tazilah, Syiah, Quraisyiyah, Batiniyah, Murji'ah, dan yang lainnya. Fakhr ad-Din juga ahli dalam berbagai bidang keilmuan, menulis dalam kitab tafsir yang berjumlah itu 8 jilid besar. Ar-Razi yang bermadhab Syafi'i, dalam penulisan tafsirnya itu beliau selalu membantah tentang Mu'tazilah ketika ada kesempatan atau mencela begitu. Tafsir ini juga ditulis oleh Fakhr ad-Din Ar-Razi itu sebagai tanggapan terhadap tafsir ideologi karangan Zamakhsyari atau Al-Kasyaf, di mana Ar-Razi itu beraliran Asy'ariyah yang berusaha mempertahankan alirannya dan mencari jalan untuk membenarkannya. Selanjutnya ada sistematika penulisan. Sistematika penulisan dalam tafsir Mafatih Al-Ghaib itu menyebutkan nama surat, kemudian tempat turunnya surat itu bagaimana, bilangan ayatnya, perkataan-perkataan yang ada di dalamnya, begitu. Kemudian menyebutkan satu ayat, beberapa ayat juga, lalu mengulas atau mengupas munasabah antara satu ayat dengan ayat yang sesudahnya, sehingga yang membaca itu dapat fokus pada satu topik, pada sekumpulan ayat tersebut, tidak hanya munasabah pada antara ayat itu aja. Ada juga yang menyebutkan munasabah antara surat. Setelah itu juga mulai menjelaskan mengenai masalah dan jumlah masalah tersebut. Contohnya, mengatakan bahwa dalam sebuah ayat Al-Quran terdapat beberapa
yang jumlahnya itu mencapai 10 ataupun lebih. Lalu menjelaskan masalah tersebut itu dari sisi nahwunya, bukan sorofnya. Nahwunya, usul fikih, asbabun nuzul, perbedaan qiraatnya itu bagaimana. Lanjutnya ada metode penafsiran. Metode penafsirannya itu dalam kategori ini itu metodenya tahlili atau analisis, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Dr. Andes Abdul Hayy Al-Famawi dalam bukunya Metode Tafsir Maudhu'i. Metode tahlili ini itu metode tafsir yang bermaksud itu menjelaskan kandungan ayat Al-Quran dari seluruh masalahnya, dari seluruh aspeknya itu bagaimana. Nah, di dalam tafsirnya juga penafsir mengikuti pada runtutan ayat sebagaimana yang telah tersusun dalam mushaf. Penafsir memulai uraiannya dengan mengemukakan atau menjelaskan dari arti kosakata yang diikuti dengan penjelasan mengenai arti global ayat tersebut. Dan yang terakhir ada juga penafsiran Ar-Razi mengenai bentuk bumi. Di sini saya ambil pada lafadz madda. Nah, pada lafadz ini tuh Al-Quran itu mengulang sebanyak 16 kali. Nah, lafadz ini juga pada ayat dan konteks yang berbeda. Yaitu contohnya pada Quran surat Al-Qaf ayat ke-7, surat Al-Hijr ayat ke-19 dan ke-88, surat At-Toha ke-131, surat Al-Furqan ayat ke-45, surat At-Tur ayat ke-22, surat Al-Mu'minun ayat ke-55, surat Nuh ayat ke-12, surat Al-Imran ayat ke-125, surat Al-Anfal ayat ke-9, surat An-Nahl ayat 36, surat Maryam ayat ke-75 dan 79, surat Al-Baqarah ayat ke-35, surat Al-A'raf ayat ke-202, surat Al-Luqman ke ayat ke-27, dan yang terakhir itu surat Al-Kahfi ayat 109. Dan yang saya ambil salah satunya itu pada surat Al-Hijr ayat 19. Yang artinya itu, dan kami telah menghamparkan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Nah, penjelasan ini menurut Ibnu Abbas bahwa pada lafadz madadnaha yaitu imla'ahu ala madad bisodnaha, yang al-ayah shadaqallahul adzim itu mempunyai arti yang membentangkan pada air atau lebih jauh lagi pada makna madadnaha. Nah, pada ayat atau pada penggalan ayat itu mempunyai beberapa sifat jika disandingkan dengan bumi. Karena bumi itu benda, dan setiap benda itu mempunyai 3 sifat, yaitu panjang, lebar, dan ketebalan. Jika sedemikian itu, maka sifat pembentangan bumi ini mempunyai kadar tertentu, bisa bertambah maupun berkurang. Jika dikatakan itu, apakah ayat ini menjadi dalil bahwasanya bumi itu berbentuk bulat gitu? Jawabannya adalah iya, sebab bentuk bumi yang bulat dan begitu besar itu, maka setiap bagian-bagiannya akan terlihat seperti dataran yang sama. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.